selamat datang di channel aku, Cici Fani. Dan hari ini aku lagi pengen ngasih tahu hal penting banget, terutama buat kalian semuanya cewek cowok. Karena kita sering kali salah memilih make up atau skincare yang bikin muka kita malah rusak. Dan kita malah nggak tahu itu skincare kandungannya apa, make up kandungannya apa. Makanya aku mau kasih tahu beberapa kandungan yang bisa merusak wajah kita. Rusaknya bisa sampai parah banget guys, seperti gambar ini. Aku juga pernah mengalami dimana aku dulu lagi jerawatan terus pakai obat, ternyata obatnya nggak cocok di aku dan malah bikin muka aku tambah parah. Aku bukan cuma obat atau skincare ya, tapi makeup juga. Jadi teman aku sempat di make upin sama makeup artist, terus mukanya tuh tiba-tiba panas dan nggak lama kemudian besokan paginya itu dia langsung tumbuh jerawatan beruntusan kecil-kecil yang banyak pula. Nah aku juga punya teman kebetulan dia beauty vlogger, dia juga pernah mengalami hal serupa dimana kayak tumbuh zit-zit, namanya zit-zit itu kayak jerawat, tapi jerawatnya itu kayak banyak bintik putihnya, banyak nanahnya, sampai itu parah banget dan itu baru hilang beberapa bulan. Supaya kita menghindari nih, aku pengen kasih tahu nih kandungan-kandungan berbahaya yang terdapat dalam makeup atau skincare yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah merkuri. Ini tuh sebenarnya nggak boleh ada di produk skincare ataupun makeup. Kalian coba googling deh apa makeup yang ternyata mengandung merkuri. Nah, merkuri itu menggerus permukaan kulit hingga menjadi tipis dan mengambil semua minyak pelindung kulit yang gunanya untuk melembabkan dan melawan bakteri. Nah, ini ada efek sampingnya. Kalau kita menggunakan produk yang ada berbahan merkurinya, itu kulit kita bisa menjadi tipis dan mudah terserang penyakit kulit karena minyak pelindungnya udah nggak berfungsi lagi. Terus kedua, perubahan warna kulit yang menyolok, yang nggak wajar. Perubahan warna kulit yang nggak wajar, kayak misalkan tiba-tiba muka kita jadi putih banget. Nah, kebanyakan merkuri ini ada di pemutih. Makanya kalian jangan asal pilih pemutih. Kayak memang itu pemutihnya kan kebanyakan instan putih dalam 1 minggu. Biasanya mukanya tuh putih, tapi putihnya tuh putih pucet. Maka kalian harus hati-hati. Kalau menurut aku mendingan pakai cara-cara yang alami lah daripada yang instan-instan kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah paraben. Paraben ini termasuk banyak banget di skincare, di pembersih muka, pokoknya di makeup. Paraben ini sebenarnya fungsinya itu untuk makeup yang kita beli atau skincare yang kita beli itu awet dan tahan lama. Itu jadi termasuk jenis bahan pengawet ya. Tapi itu tuh tetap nggak bagus buat kulit. Sebenarnya paraben itu kalau misalkan persentasenya sedikit katanya sih nggak apa-apa, tapi disarankan mendingan kita beli produk yang paraben free. Aku kemarin ini sempat pakai pembersih yang katanya itu adalah paraben free, ada tulisan paraben free, tapi tiba-tiba itu di apotik loh belinya. Tiba-tiba nggak lama kemudian, kayak setelah aku 3 bulan pakai, paraben free-nya itu ditutup. Dan ternyata pas aku tanya ke petugas apotiknya, itu ternyata mengandung masih ada paraben, walaupun sedikit, tapi aku langsung menyetop pembelian. Semenjak saat itu aku langsung ganti ke yang lain, ke yang herbal, pembersih muka yang herbal. Nah, bahan selanjutnya yang berbahaya buat kulit kita itu adalah phthalates. Itu nggak tahu ya tulisannya dibacanya gimana, tapi tulisannya seperti yang ini nih di bawah ini. Nah, karena berdasarkan penelitian di New York, katanya kalau misalkan makeup atau skincare yang ada kandungan ininya itu bisa menimbulkan beruntusan, jerawatan, terus tiba-tiba kayak masalah-masalah kulit, alergi, entah kulitnya tuh menjadi panas, merah banget, atau kulitnya kelupas-kelupas. Nah, yang keempat adalah comedogenic. Biasanya kandungan-kandungan ini itu ada di sunblock, kayak tabir surya, atau ada di lotion, dan juga ada di makeup. Nah, contoh comedogenic ini kandungannya itu ada lanonin alkohol, kalium klorida, sodium lauren sulfate. Jadi kalian harus baca, perhatiin kalau kalian pengen beli sesuatu. Kalau misalkan persentasenya masih sedikit, seperti 1-2% tuh nggak apa-apa, tapi disarankan sih sebenarnya jangan dibeli karena bahan comedogenic dapat menyebabkan masalah kulit seperti komedo, jerawat. Nah, yang terakhir adalah zat pengemulsi. Biasanya zat pengemulsi ini terdapat di facial wash sama cleanser yang kita pakai. Bahan ini umumnya bisa membersihkan kotoran dan membersihkan kelebihan minyak pada wajah dengan merusak bagian lipid yang mengikat sesama sel kulit sehingga wajah menjadi kering dan rentan terhadap masalah kulit. Nah, kadang tuh untuk orang-orang yang kulitnya berminyak, mereka kan pengen kulitnya tuh nggak berminyak, tapi pakai produk yang bener-bener bikin minyak dalam kulit yang justru berfungsi buat kita juga nggak ada gitu, kehabisan minyak yang berfungsi dalam kulit, jadinya tuh muka kita jadi kering. Nah, kalau kulit kita kering, itu tuh rentan banget terkena masalah-masalah kulit. Biasanya kulit kering juga gampang jerawatan. Emang kulit minyak itu gampang jerawatan, tapi kulit yang kering itu jangan salah, itu juga bisa membuat kita gampang jerawatan. Itu gampang kelupas, gampang iritasi.
Makanya harus hati-hati kalau pilih produk kecantikan. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita pilih skincare atau produk make up, itu kita harus mesti hati-hati banget. Nah, dan buat teman-teman yang misalkan ada job atau apa di make upin sama orang lain, tuh tanya dulu, ini mengandung apa, dan kalian harus tahu kalian tuh alergi sama apa mukanya. Karena ada yang buat si A cocok, buat si B itu malah alergi karena si B itu sensitif parah kulitnya. Nah, bisa aja kan kayak gitu kan, daripada mukanya rusak. Dan aku sarankan sih memakai produk-produk yang herbal, yang benar-benar bahannya tuh dari bahan alami. Biasanya herbal itu emang gak bertahan lama, biasanya expirednya tuh cepet, tapi itu tuh bahannya tuh bener-bener alami, jadi cocok buat di kulit kita. Aku juga pernah waktu itu maskeran, setelah maskeran itu malah timbul jerawat, ternyata memang gak cocok sama maskernya. Cocok kan sih ya, dan tergantung kulit muka. Mungkin ada muka yang tahan banget, tapi ada yang enggak. Kalau kulit muka aku termasuk kulit yang sensitif, karena aku gampang berjerawat. Jadi buat teman-teman yang sama kulitnya kayak aku sensitif, mendingan jangan pakai yang macam-macam. Jangan gampang terbawa iklan, itu sih yang paling penting. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku. Terima kasih juga yang udah subscribe. Aku udah 100.000 subscribers, aku seneng banget. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe juga. Dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu, wah ini kandungan-kandungan yang memang harus dihindari dalam produk kecantikan yang kalian beli. Terima kasih semuanya, dadah. Karena kebanyakan kan muka kita kan kadang suka, ternyata kita sering kali